Halo semua, perkenalkan nama saya Axelino Decius Mikiratunara dengan NPM 12151523001230012. Di sini saya akan membahas materi kalkulus, yaitu mengidentifikasi penggunaan turunan. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu turunan fungsi inverse. Konsep dasar turunan fungsi inverse digunakan untuk menghitung fungsi turunan yang merupakan inverse dari fungsi asli. Rumus utamanya adalah f inverse y sama dengan 1 per f aksen x dengan syarat fungsi x diferensiabel dan monoton. Contoh penerapan: jika fx sama dengan x pangkat x, maka f inverse x sama dengan in x. Turunan dari fungsi inverse in x adalah in x aksen sama dengan 1 per x sesuai dengan rumus turunan inverse. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit digunakan ketika fungsi tidak diberikan secara eksplisit y sama dengan fx, melainkan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan x dan y, seperti f dalam kurung x dan y sama dengan 0. Teknik ini melibatkan diferensiasi kedua sisi persamaan terhadap x dengan memperlakukan y sebagai fungsi x. Contoh, untuk persamaan x pangkat 2 tambah y pangkat 2 sama dengan 25. Turunan implisit memberikan dy per dx sama dengan min x per y. Ini berguna dalam menemukan kemiringan garis singgung pada lingkaran di titik tertentu. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu turunan tingkat tinggi. Definisi turunan tingkat tinggi adalah turunan dari fungsi, misalnya turunan kedua f aksen x adalah turunan dari f aksen x, dan seterusnya. Turunan ini memberikan informasi tentang percepatan perubahan fungsi seperti kelengkungan grafik. Pentingnya turunan tingkat tinggi digunakan dalam menentukan titik belok, konvekitasi fungsi, dan analisis dinamis sistem. Turunan ketiga dan seterusnya juga memiliki aplikasi dalam analisis matematis lanjutan dan pemodelan fisika. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat, yaitu turunan fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang terdiri dari polinomial dan rasional. Turunan fungsi aljabar dilakukan menggunakan aturan turunan dasar, seperti turunan pangkat dan aturan rantai untuk kompleks. Contohnya, jika fx sama dengan 3x pangkat 4 kurang 5x pangkat 2 tambah 7, maka f aksen x sama dengan 12x pangkat 3 kurang 10x. Contoh lain fungsi rasional, fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 per x kurang 3, dihitung dengan aturan hasil bagi. Kita masuk dalam pembahasan yang kelima, yaitu turunan fungsi transenden. Ada 3. Yang pertama yaitu fungsi eksponensial. Turunan dari fungsi eksponensial seperti fx sama dengan e pangkat x adalah f aksen x sama dengan e pangkat x. Turunan ini bersifat sama dengan fungsi aslinya. Yang kedua yaitu fungsi logaritmik. Turunan fungsi logaritmik seperti fx sama dengan in x adalah f aksen x sama dengan 1 per x, berlaku untuk x lebih dari 0. Yang ketiga yaitu fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometrik seperti sin x adalah cos x, dan turunan cos x adalah min sin x. Turunan fungsi lainnya mengikuti pola yang sistematis. Kita masuk dalam pembahasan yang keenam, yaitu turunan fungsi parameter. Turunan fungsi parameter digunakan ketika posisi suatu titik didefinisikan oleh dua fungsi dalam parameter t, yakni x sama dengan ft dan y sama dengan gt. Turunan dy per dx dihitung dengan membagi turunan y terhadap t dengan turunan x terhadap t.
yaitu dy per dt dan dx per dt. Penerapan metode ini penting dalam studi gerak benda, patch course, dan analisis geometri di bidang matematika dan fisika. Contohnya adalah menghitung kemiringan garis singgung pada kurva parametrik. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.